Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kaum muslim, Syawal identik dengan silaturahmi yang dijadikan sebagai momentum untuk merekatkan tali persaudaraan antara keluarga ataupun sesama muslim lainnya. Namun sayangnya, akhir-akhir ini persaudaraan umat muslim mengalami keretakan. Mereka saling membuli, menyinyir, bahkan menghina, yang dianggap bertentangan dengan keinginan ataupun pemikiran mereka. Contohnya seperti kejadian yang belum lama ini, hanya karena perbedaan hari lebaran, sebagian kaum muslim saling menyalahkan, dan awal pemicunya adalah komentar dari seorang peneliti senior BRIN yang cenderung menyalahkan pendapat pihak lain. Padahal tahun-tahun sebelumnya pernah terjadi perbedaan hari lebaran, namun tidak pernah ada masalah sama sekali. Nah, dengan kejadian ini tentu kita selayaknya merasa prihatin, karena pasalnya negeri ini adalah mayoritas muslim yang seharusnya kaum muslim itu bersaudara, yang saling menghormati dan menyayangi. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa memelihara persaudaraan antara umat muslim itu wajib, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kaum muslim itu bersaudara, karena itu damaikanlah saudara-saudara kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah agar mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Dan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi bahwa persaudaraan sesama muslim itu lebih kuat daripada persaudaraan nasab, karena persaudaraan nasab dapat terputus karena perbedaan agama, sedangkan persaudaraan sesama muslim tidak akan terputus karena perbedaan nasab. Dalil persaudaraan dalam Islam, normal dan alaminya kehidupan mereka diliputi dengan kedamaian dan persatuan. Jika terjadi sengketa di antara mereka, itu adalah penyimpangan, maka harus segera dikembalikan ke dalam keadaan normal. Dan untuk menyelesaikannya harus dengan mengislahkan mereka, dengan mengajak mereka untuk mencari solusi pada hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah-pecah. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Menurut Imam Ibnu Katsir, dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103 tentang tali agama Allah itu adalah Al-Quran. Dan siapapun yang berpegang teguh pada Al-Quran, berarti ia berjalan di atas jalan yang lurus. Lalu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan belum sempurna keimanan kalian hingga kalian saling mencintai. Hadis riwayat Muslim. Dan dari hadis lainnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan, sebagian menguatkan sebagian lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bisa kita simpulkan bahwa perpecahan ini akan terus terjadi karena tidak menjadikan Islam untuk mengatur kehidupan. Oleh karena itu, mari kita rekatkan tali persaudaraan kita, kuatkan persatuan dan eratkan kembali cinta sesama muslim. Dan niscaya akan melahirkan kekuatan, dan dengan itu kita dapat meraih kemuliaan dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksaan yang berat. Quran Surat Al-Imran ayat 105. Contohnya, pemirsa, warga di Kecamatan Bulak, Surabaya menggelar pengajian akbar dan gebiar sholawat dalam rangka halal bihalal untuk merekatkan ukhuwah Islamiyah di kalangan mereka. Kegiatan yang dihadiri ribuan warga ini tampak meriah karena juga dilakukan gebiar sholawat yang didominasi para milenial dengan membawa umbul-umbul bergambar para habaib dan kiai. Ketua RW 6 Kecamatan Bulak, Sujito, mengatakan pihaknya sengaja menggelar halal bihalal dengan gebiar sholawat sebagai wasilah bagi warga untuk kembali memperkuat persaudaraan sehingga terwujud akan kerukunan sesama warga. Ingin membangun terus silaturahmi, dalam hal ini silaturahmi adalah kekompakan, kerukunan untuk kegiatan-kegiatan baik sifatnya religius maupun yang sifatnya sosial. Di dalam hal ini tentu kita berharap kualitas dan kuantitas warga RW 06 semakin baik dalam hal kerukunan, keguyuban untuk memajukan wilayahnya di RW 06. Sementara itu, Kader Muda Jawa Timur Latif mengatakan kegiatan keagamaan ini juga menjadi tempat bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan perekonomian di Surabaya.
Artinya di sini adalah tempat wisata dekat dengan jembatan Surabaya, juga Taman Surabaya. Kalau dikombinasi dengan kegiatan keagamaan seperti halal bihalal, diagendakan sholawat, tadi dimulai dengan sholawat Nabi, seterusnya santunan anak yatim, juga ceramah agama, insya Allah masyarakat hatinya tenang, adem, dan juga pola pikirnya positif, apalagi untuk mengembangkan UMKM di Kecamatan Bulak tersebut, karena sudah orangnya sadar juga hatinya lembut. Daripada itu, dengan perekonomian ini, dengan adanya kegiatan sholawat tadi, banyak warga yang datang, jadi akhirnya perekonomian kita terbantu. Dan anak-anak muda biasanya malam minggu atau malam Senin ada di taman-taman, sekarang sholawatan bareng seperti itu. Dengan demikian, warga di Kecamatan Bulak mempunyai cara tersendiri untuk membantu pelaku UMKM dengan memanfaatkan setiap momen termasuk momentum keagamaan. Dari Surabaya, Ali Husnan melaporkan.